Bu, saya tadi ngajar anak pertemuan satu tentang SFL. Ya. Tapi kok kayaknya anak-anaknya nganggap SFL itu sesuatu yang susah, rumit. Sebenarnya kata ibu harus kayak gimana sih ngajarin SFL ke anak-anak kayak gitu? Sebenarnya SFL itu tidak rumit ya. Jadi orang suka mengatakan rumit, padahal mungkin itu karena orang belum paham saja apa itu SFL ya. Nah, padahal itu kan SFL itu sangat terkait dengan traditional grammar atau structural grammar yang sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita sudah paham tentang structural grammar, itu akan lebih mudah belajar SFL-nya. Kalau gitu Pak Tubuh kita bahas di podcast tuh dasar-dasar SFL supaya orang-orang yang mau belajar kayak Boleh. Ayo. Iya tuh. Boleh. Baik, selamat datang di acara podcast The Discourse Lab. Dalam kontes kali ini kita akan membahas mengenai SFL, sehingga seri podcastnya dikasih nama dengan SFL 101. Telah hadir bersama saya saat ini adalah Profesor Emi Emilia. Kita akan panggil Bu Emi supaya lebih akrab. Nah, pada kesempatan kali ini seperti halnya bisa dilihat di layar teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai 4 pilar Systemic Functional Linguistics. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan linguistik sistemik fungsional. Bu Emi, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau hadir, Bu Emi. Kita langsung saja ya, Bu Emi. Nah, banyak orang seringkali memandang SFL itu sesuatu yang sulit dipahami. Maka dari itu di sesi pertama ini kita ingin membahas tentang 4 pilar utama SFL. Nah, salah satu hal yang perlu kita ketahui tentunya apabila teman-teman mencoba membaca beberapa referensi dasar dari Halliday, itu ada buku di tahun 1978. Boleh diperlihatkan mungkin di layar halaman selanjutnya. Oke, mundur sedikit. Nah, di sini ada judul buku Language as Social Semiotic. Nah, kira-kira Bu Emi mungkin sebagai opening dari pembahasan ini, kira-kira bagaimana kita bisa memahami istilah language as social semiotic ini, Bu? Terima kasih Pak Rizky. Mungkin tadi saya lihat SFL, tapi mungkin sebaiknya disebutkan dulu ya Systemic Functional Linguistics di awalnya. Oke. Jadi sebagai social semiotic itu adalah bahwa bahasa itu merupakan satu sistem, satu tanda yang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat. Jadi artinya bahwa bahasa itu tidak bisa dipahami tanpa kita mengetahui siapa pembicaranya, di mana, kapan, kan, untuk tujuan apa, dalam konteks apa, konteks budaya dan konteks masyarakat itu sangat mempengaruhi makna dari bahasa itu. Karena itu jadi bahasa selalu terkait dengan konteks, dan konteks ini terkait dengan konteks sosial. Oke. Gitu. Tadi kalau semiotik sendiri kan kita pahami sebagai sistem tanda ya, Bu ya? Iya. Jadi kalau saya memahami statement awal Ibu, berarti kalau ada seseorang yang tinggal di hutan sendirian, katakanlah dia menggunakan sistem tanda itu tidak berguna jadinya ya? Iya, jadi karena kan sesuatu bahasa itu kalau kita mengatakan dalam salah satu prinsip dasar dari sistemik linguistik itu adalah teks ya. Nah, teks itu kan sesuatu yang nantinya akan direspon. Jadi ada orang yang merespon teks itu. Nah, jadi kita juga bisa melihat apakah teks itu bermanfaat atau berguna atau misalnya berdampak misalnya ya. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana tanggapan si penerima dari pesan itu. Nah, seperti misalnya satu tanda itu kalau misalnya kita simpan di tempat yang memang nantinya akan direspon, itu berarti teks. Tapi kalau misalnya kita simpan di tempat yang tidak akan ada yang merespon, itu berarti bukan teks lagi, walaupun huruf-hurufnya sama misalnya begitu. Oke, jadi bahasa itu akan kemudian berguna pada saat dia berfungsi gitu, Bu ya? Betul. Dan dimaknai oleh orang lain gitu ya? Dimaknai sehingga ada respon. Makanya jadi selalu kita tuh berbicara ketika kita menganggap sebuah teks misalnya sebagai konsep salah satu basic notions dari systemic linguistik, kita selalu berbicara teks, dan teks itu tidak pernah lepas dari konteks. Nah, konteksnya itu ada 2 jenis, yaitu konteks situasi ketika kita bisa mengidentifikasi register atau di antaranya 3 aspek ya dari konteks situasi itu adalah apa sih topiknya, kemudian siapa pembicara atau penulis kepada siapa, dan apakah itu teks itu modalnya seperti apa, tulisan, lisan, visual misalnya begitu. Dan ada satu lagi yaitu konteks budayanya, yaitu konteks
yaitu genre-nya, tujuannya untuk apa. Jadi selalu kalau orang menggunakan bahasa selalu ada tujuannya dan selalu ada registernya. Oke, menarik sekali Bu. Kita akan coba bedah satu-satu. Teman-teman di sini tentunya pada saat memahami sebuah teori atau model bahasa, kita harus bisa mengidentifikasi poin-poin yang menjadi tenets-nya Bu ya. Iya. Key principle. Saya pernah mendengarkan Ibu bilang bahwa teori yang bagus itu adalah teori yang memiliki konsep-konsep yang jelas dan bahkan bisa diaplikasikan. Iya. Kita akan bahas yang pertama Bu, seperti yang muncul di layar, boleh dilanjut. Ini yang pertama. Ini kalau teman-teman membaca buku-buku tentang Introduction to Systemic Functional Linguistics, salah satunya kita akan menemukan ini Bu. Language use is functional. Mungkin always functional ya Bu ya? Iya, iya. Bagaimana memahami ini Bu? Betul. Konsep Jadi, ini. semua orang itu menggunakan bahasa pasti ada tujuannya. Jadi Oke. ada fungsinya. Orang menggunakan bahasa itu ada fungsi. Jadi tidak ada orang yang menggunakan bahasa hanya killing the time misalnya ya. Oke. Jadi tidak ada. Jadi kalau misalnya saya menghubungi Pak Rizky, saya meng-SMS Pak Rizky, pasti saya ada tujuannya. Apa sih tujuan saya? Nah dengan demikian kalau misalnya tujuan saya itu apa, nah itu akan berdampak pada bahasa apa yang akan saya gunakan. Oh, I see. Nah, jadi berarti untuk apa saya menggunakan bahasa itu, dengan demikian bahasa seperti apa, bagaimana yang harus saya gunakan supaya si tujuan saya itu tercapai. Nah, jadi dengan demikian selalu ketika orang itu menggunakan bahasa, bahkan anak dari bayi pun ketika dia misalnya bergumam atau apa, nah itu dia ada fungsinya, ada tujuannya. Dia menjerit ada fungsinya, ada tujuannya. Nah, itu karena itu sama. Jadi tidak ada bahasa itu yang tidak ada tujuannya, yang tidak ada fungsinya. Karena itu, nah tujuan ini merupakan aspek utama ketika kita melihat sebuah teks. Jadi apa sih tujuannya? Nah dengan demikian dari tujuan itu maka kita bisa melihat kalau tujuannya begini, maka biasanya aspek kebahasaan yang harus dipilihnya seperti apa. Nah ini juga penting bagi pembelajar misalnya ya, ketika dia membaca sebuah teks maka kita perlu mengidentifikasi dulu apa sih tujuan teks ini. Dengan dia tahu tujuan teks itu apa, maka dia akan bisa juga memprediksi apa saja yang akan dibahas dalam teks itu, bagaimana tahapan-tahapannya, stagesnya, desainnya, kemudian setelah itu bagaimana sih aspek kebahasaannya supaya teks itu berhasil. Nah, jadi kita selalu berpikir ketika melihat teks itu dua ya, ada dua layer, dua tahapan. Satu dari segi aspek kebahasaannya, yang keduanya apakah teks itu efektif untuk mencapai tujuannya. Nah, yang layer kedua ini yang lebih sulit sebenarnya. Karena kita harus mengidentifikasi, harus menilai artinya. Nah, jadi kalau yang pertama kita identifikasi saja, oh ini aspek kebahasaannya A, B, C, D. Nah, tapi setelah yang kedua, kita harus memberikan penilaian. Jadi, efektif apa tidak teks ini? Kalau kita lihat dari tujuannya. Jadi kalau misalnya jenis teks itu kan terkait dengan tujuannya. Kalau jenis teks A, maka berarti harus apa unsur kebahasaannya. Nah, kalau unsur kebahasaan dan stagesnya seperti ini, apakah itu efektif apa tidak? Nah, jadi dua skill yang selalu harus diajarkan kepada murid kita, yaitu mengidentifikasi teks itu, kemudian melihat, mengevaluasi apakah efektif apa tidak sebagai sebuah teks untuk mencapai tujuannya. Jadi selalu akhir-akhirnya itu, ujung-ujungnya itu tercapai apa tidak tujuannya. Ya. Jadi teman-teman kalau tadi misalkan mendengar dari awal Bu ya, kita itu di sini menghasilkan bunyi. Jadi bukan semata-mata bunyi kata dikeluarkan, tapi kami juga punya tujuan Bu ya. Jadi obrolan tadi teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira dengan language features yang kita gunakan ada tujuan apa sih di balik obrolan ini Bu ya. Oke, menarik sekali. Boleh kita lanjut ke poin yang kedua. Nah ini juga Bu, bahwa language is a resource for making meaning. Berarti tujuannya itu juga secara prinsip adalah mencoba membuat makna ya Bu ya. Bagaimana kalau dijelaskan lebih lanjut Bu Emi? Ya, dulu kita tuh belajar ketika zamannya structural grammar ya, misalnya kita tuh belajar bahasa tuh sebagai rules ya. Ini harus begini, harus begini, harus begini, begitu ya. Nah kemudian itu juga isolated sentences misalnya ya, kita isolated vocabulary. Nah tapi kita tidak pernah berpikir dulu itu kita belajar misalnya ini modal verbs can, may, must ya kan misalnya. Nah, tapi kita tidak pernah belajar untuk apa sih can itu, kapan dipakainya, kemudian apa sih dampak dari pemakaian itu. Nah, siapa? Nah, dulu kita tidak pernah diajari ya. Jadi kita hanya tahunya bahwa can, may, must saja. Can itu dapat, may itu boleh, must itu harus. Padahal itu tuh semuanya ada dampaknya terhadap makna yang kita keluarkan, dan itu juga pasti penggunaannya sesuai konteksnya. Jadi misalnya siapa yang biasanya menggunakan kata must
ya kan? Iya. Karena must itu berarti mengandung obligasi ya, artinya kewajiban. Siapa yang biasanya menggunakan kata must untuk menunjukkan kamu harus begini, kamu harus begitu, itu siapa? Kemudian kalau kita mengatakan can juga, misalnya can itu dapat, tapi can itu bisa berdampak berarti kebisaan, bisa juga possibility ya. Kemudian bisa juga ya menunjukkan bahwa kita juga tidak terlalu percaya diri atau tidak terlalu percaya diri untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi artinya kita juga memberikan memberikan ruang kepada lawan bicara kita atau kepada audience kalau kita menulis bahwa masih ada room untuk negosiasi. Kemudian may juga itu, bahwa may itu termasuk kalau dalam modalitas di linguistik sistemik fungsional itu termasuk yang rendah ya value-nya. Jadi kalau kita mengatakan may itu berarti artinya kita kurang yakin. Jadi kalau misalnya kita sering kalau mengatakan kamu mau datang, kalau misalnya kepada orang Inggris maybe itu maybe itu paling rendah sih possibility-nya. Jadi artinya komitmen kita juga rendah. Berbeda dengan will ya Bu ya? Iya, kalau will yakin, itu ya yakin, kemudian can itu tengah-tengah lah. Jadi itu berarti, ini semua ada dampaknya. Jadi kita tidak hanya mempelajari can may must saja. Terus setelah can diikuti oleh kata kerja misalnya pertama dan sebagainya. Tapi kita tidak belajar bahwa semua ungkapan itu merupakan resource, merupakan sumber bagi kita untuk mengungkapkan gagasan kita. Jadi dengan bahasa itu kita memperlihatkan bahwa look, dengan bahasa itu kita bisa mengungkapkan gagasan, bisa mengungkapkan perasaan, bisa mengungkapkan pikiran kita, bisa menceritakan apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga bisa membujuk orang untuk misalnya meyakini bahwa belief kita itu benar, atau misalnya bahwa sesuatu itu penting, sesuatu itu tidak penting. Atau kita juga bisa membahas apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang dibahas oleh orang lain, kita bisa berdebat, misalnya semua itu dengan bahasa. Nah, jadi sehingga kita itu belajar bahasa itu betul-betul sebagai resource for making meaning. Nah, itu memang si grammar harus betul ya. Tapi si grammar itu dipelajarinya juga selalu dalam konteks. Jadi bukan sebagai rules, karena kalau orang belajar rules cenderung tidak suka kan. Nah, tapi kalau misalnya orang itu jadi belajar jadi bisa. Nah, bagaimana dibisakannya? Ya dengan tadi bahasa sebagai resource, maka kalau dia sebagai resource, maka berilah si resource itu sebanyak-banyaknya sehingga dia bisa menggunakan resource itu tanpa harus misalnya, sehingga si penggunaan bahasanya itu karena dia sudah merupakan si bahasa itu ekspresi itu sudah merupakan bagian dari apa yang ada dalam pikirannya, dalam pikirannya, sehingga dia bisa menggunakannya dengan spontaneous ya, dengan jadi ibarat kayak bahasa itu sebuah toolbox Bu ya. Iya. Kita bisa buka, ada pilihan banyak, kita itu kemudian bisa menggunakan sebagai resource untuk menciptakan makna yang ini. Ya. Jadi kita memandang tidak terlalu benar salah dulu, tapi apakah dia bisa menggunakannya untuk menciptakan makna yang spesifik ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, seperti misalnya bahasa dulu kita tuh belajar bahasa Inggris itu seperti bahasa buku ya, bahasa tulis. Padahal kan bahasa itu bisa lisan, bisa tulisan. Nah, bisa bahasa lisan itu kan misalnya tidak usah lengkap ya, misalnya mau makan, misalnya tidak usah lengkap, misalnya mau makan seperti apa, tapi dan jawabannya juga bisa satu kata saja, misalnya gitu ya. Nah itu tergantung konteksnya. Jadi kalau misalnya itu bisa, ya bisa, bergantung pada tadi konteksnya dalam formal, informal, kepada siapa kita berbicara, gitu ya, kepada teman dekat, kepada atasan, kepada dosen, pada guru, misalnya ya. Oke, sip. Kita maju lagi Bu, ini ke prinsip yang ketiga. Katanya bahwa these meanings are influenced by the social and cultural context in which they are exchanged. Tadi Ibu sempat menyebut di awal sebagai spoiler, dipengaruhi oleh social and cultural context. Bagaimana penjelasan lebih ininya Bu? Iya, jadi makna itu dipengaruhi oleh budaya tentu ya, karena misalnya seperti Bu, tapi walaupun ada misalnya nilai-nilai budaya yang universal, tapi ada juga misalnya yang, sesuatu itu dipengaruhi oleh konteks budaya. Jadi misalnya seperti budaya tawar menawar misalnya itu biasanya kan hanya ada di Indonesia misalnya, atau pasar di Asia gitu, pasar tradisional misalnya. Nah, kalau misalnya di beberapa negara misalnya seperti ada dulu teman-teman saya mereka malu untuk menawar ya. Nah, sehingga misalnya proses jual beli di Indonesia itu misalnya berbeda dengan di luar negeri misalnya yang tidak suka menawar. Kalau misalnya di tempat yang tidak suka menawar, ketika misalnya dia datang sebuah toko melihat
mau beli pulpen misalnya, dia tanya berapa pulpennya, $5 misalnya, sudah bayar saja $5. Tapi Iya. kalau di Indonesia kan sebelum membayar itu ada tahapan dulu, yaitu Oke. misalnya bisa kurang tidak. Nah, jadi ada tahapan menawar. Nah, itu juga sama seperti apa teks-teks seperti acara pernikahan misalnya gitu kan. Oh, oke. Kalau di dalam Sunda itu ada saweran. Nah, di tempat lain kan mungkin tidak ada. Betul. Nah, ini tahapan-tahapan ini bergantung pada dalam budaya apa bahasa itu dipakai. Nah, jadi sama dengan itu tuh relevan dengan tujuannya untuk apa. Nah, Oke. gitu. Jadi itu tuh si konteks budaya itu mempengaruhi si tahapan-tahapan penggunaan bahasa itu. Nah, tetapi ada misalnya seperti, nah itu bagaimana sih keterkaitannya dengan teks. Nah, teks itu kan ada dalam setiap budaya juga ada, tetapi ada juga yang misalnya mengatakan di budaya kami itu biasanya kalau mau melakukan sesuatu ada apa dulu misalnya gitu ya. Nah, dulu misalnya di Indonesia ketika saya observasi kelas misalnya anak-anak tuh menulis teks recount misalnya ya, itu ada kata ini dulu. Hi, my name is Ahmad. Oh, self Nah, introduction gitu. dulu ya, Bu ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya orang di Australia misalnya anak-anak langsung saja misalnya last week I went to bla bla bla, tidak ada dulu itu. Itu karena kebiasaan Ya, di negara kita seperti itu makanya. ya, Bu ya? Nah, jadi saya juga ketika oh di sini begitu ada itu dulu, tapi saya tidak mengatakan ini salah loh. Oke. Nah, jadi karena memang di Indonesia memang biasanya begitu. Bahkan suka menyebutkan ini Bu, nomor induk saya. Iya, Ini makanya. saya berapa? Iya, itu kan iya. menarik di Iya. universitasnya. Ya, bahkan umur kita berapa dikatakan kan misalnya. Nah, itu oke. jadi orang, nah tapi padahal kan itu tidak begitu deh kalau Oke. di sana. Nah, itu jadi ada hal yang mungkin sifatnya tambahan, tapi ada juga yang misalnya di semua budaya itu biasanya begitu ada tahapan obligatory stagesnya. Nah, itu jadi makanya jadi si bahasa itu juga dipengaruhi oleh budaya, oleh masing-masing, termasuk di situ terutama dari segi tahapannya dan dari segi apa cara-caranya orang melakukan itu atau misalnya orang berkomunikasi seperti apa. Nah, itu dipengaruhi oleh budaya itu. Oke. Nah, jadi makanya jadi konteks budaya itu sangat penting karena mempengaruhi tahapan, dan konteks budaya ini juga sama mempengaruhi bagaimana penggunaan bahasanya. Jadi kedua konteks ini tidak bisa ada satu, jadi tidak ada bisa hanya salah satu, pasti ada dua-duanya karena berpengaruh. Jadi konteks budaya itu mempengaruhi konteks situasi, dan konteks situasi juga sama berpengaruh terhadap konteks budaya. Jadi kedua-duanya tidak bisa. Nah Bu, skop budaya itu kan kalau dalam kajian seringkali unitnya adalah negara ya Bu ya. Tapi pada dasarnya kan tidak harus selalu negara. Kayak misalkan belanja di telur di supermarket dengan di pasar tradisional kan itu katakanlah budaya yang berbeda ya dalam skop yang lebih kecil ya. Iya, itu akan berbeda penggunaan bahasanya juga ya. Iya, Seperti itu berarti sama, itu termasuk tahapan-tahapan dari setiap teks itu menunjukkan konteks budaya sebenarnya. Oke. Sip. Kita beralih yang keempat sekarang. Nah, di sini tadi poin ketiga sebentar, ini yang keempat disebutkan bahwa the process of using language itu is a semiotic process. Di sini disebutkan a process of making meaning by choosing. Ya. Nah, ini makna itu katanya memilih Bu, pilihan. Bagaimana lebih lanjut ini bisa dipahami oleh kita semua secara sederhana Bu? Ya, itu kata sistemik itu artinya berarti kita menggunakan bahasa dengan memilih ya. Jadi artinya bahwa seseorang itu memilih. Nah, tadi kan bahasa sebagai resource ya kan, resources. Nah, jadi ketika kita menggunakan bahasa, kita tuh memilih dari resources yang tersedia itu untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, yang kita targetkan. Jadi misalnya untuk mencapai tujuan ini, maka kalau dari segi kalimat misalnya, kalau dari segi kosakata misalnya, kosakata apa sih yang saya pakai kalau saya mau minta tolong kepada Pak Rizky misalnya gitu ya. Terus bagaimana sih kalimatnya juga ya kan, karena kan kalimat itu banyak ya pilihannya, mulai dari kalau misalnya kita mood saja misalnya ada kalimat perintah, kalimat berita, kalimat tanya, kalimat apakah saya harus menggunakan kalimat tanya ya kan, apakah vocabulary-nya harus saya pilih seperti apa ya kan. Nah, kemudian apakah saya pilih kalimat simpel saja, apakah kalimat kompleks, kalimat independent Direct, indirect misalnya, Bu, ya? kalimat kompleksnya juga misalnya apakah mau pakai kalimat kompleksnya seperti apa ya kan. Nah itu dari segi yang lokalnya ya, jadi yang kecilnya, tapi sampai ke teks yang besarnya. Nah, jadi kalau misalnya saya sudah pilih aku mau menulis dan satu topik ini ya, satu topik itu kan bisa ditulis dalam berbagai jenis teks. Nah, makanya di dalam pengajaran misalnya dalam pengajaran berbasis teks misalnya itu
yang pertama kali harus diajarkan itu adalah topiknya. Karena kalau kita sudah tahu topik, maka si topik itu bisa ditulis dalam berbagai jenis teks. I see. Jadi kalau misalnya sekarang saya sudah tahu, misalnya tahu tentang SFL, aku mau menulis tentang pentingnya SFL. Oh, Nah, maka kalau saya sudah memilih pentingnya SFL, maka jenis teks apa yang harus saya pilih? Jadi kalau misalnya itu berarti eksposisi. Ya. Nah, kalau saya sudah memilih eksposisi, maka saya harus mulainya ke seperti apa? Nah, itu si pilihan-pilihan itu tuh mulai dari kalimat sampai ke teks. Nah, tapi kalau kita misalnya dari berbicara atau menulis, maka kita mulai dari teksnya dulu, tujuannya saya apa. Nah, karena itu pilih teks apa. Nah, setelah teks apa, maka karena saya sudah memilih teks eksposisi, maka saya harus memulai apa. Nah, bagaimana harus mulainya? Nah, gitu ya. Nah, mulainya berarti, misalnya menurut pendapat saya sistemik linguistik penting. Nah, setelah memilih itu, maka ada dampak lagi kan dari pilihan ini. Maka setelah itu berarti orang kan akan berharap apa alasannya? Betul. Nah, karena itu saya setelah mengatakan menurut pendapat saya SFL penting, maka saya harus menjelaskan alasannya adalah. Berarti ada konsekuensi Iya, pilihan pilihan teks itu, ke langkah-langkah betul, dan langkah-langkah komponen yang iya, hadir di sana, Ibu ya. Betul. Nah, itu jadi Oke. memilih itu mulai dari pilihan kosakata, pilihan kalimat sampai. Nah, tapi kalau misalnya saya mau menceritakan tentang proses saya belajar SFL, ya kan? Nah, berarti saya harus menceritakannya dalam bentuk text recount. Oke, konsekuensinya berbeda, Iya, caranya konsepnya berbeda juga Jadi ya, Bu. misalnya saya harus mengatakannya berarti saya belajar SFL ketika saya mengikuti program S3 misalnya. Nah, berarti yang harus saya, karena pembaca itu pasti akan berharap bagaimana prosesnya. Betul. Nah, berarti artinya saya harus menjelaskan di situ langkah-langkah atau proses saya belajar SFL secara kronologis. Nah, Mungkin larinya ke betul, tipikal betul. yang story Iya, genre sih, Bu ya, bisa iya, recount iya, mungkin. iya, iya, Kalau mau recount, ditambah-tambah iya. sedikit emosional bisa Betul, di iya, anekdot betul, dan betul. lain-lain. Iya, betul. Nah, itu. Jadi setiap teks itu, jadi si awal dan bagian dari teks itu akan mempengaruhi pembaca ya, dan akan mempengaruhi ekspektasi pembaca. Jadi pembaca itu akan melakukan ekspektasi. Kalau misalnya saya mengatakan haruskah belajar SFL, nah, berarti artinya kalau gitu berarti kan nanti ada yang mengatakan harus ya kan atau tidak. Nah, berarti jenis teks apa? Kalau saya judulnya begitu, kalau judulnya begitu, mengambil judul itu, berarti itu teksnya diskusi. Nah, kalau kita mengawali teks dengan judul haruskah belajar SFL, orang kalau tahu dia tentang teks, dia akan berharap bahwa kita membahas apa yang dikatakan oleh orang yang mendukung SFL. Dua sisi, Bu ya? Iya, apa yang dikatakan oleh orang yang tidak mendukung SFL. Nah, berarti kita harus, kewajiban kita adalah membahas yang pro dan kontra itu. Nah, jadi sama misalnya bagaimana cara belajar SFL, itu berarti eksplanasi. Nah, gitu. Jadi itu berarti semua jenis teks. Nah, jadi si pemahaman tentang jenis teks ini sangat penting ya, walaupun ada orang mengatakan tidak perlu diajarkan katanya si jenis-jenis teks ini karena nanti akan belajar dengan sendirinya. Mungkin bisa belajar dengan sendirinya, tetapi itu akan lama. Karena pemahaman ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi ini pemahaman seperti ini termasuk dalam the language of schooling. Nah, jadi hanya sekolah yang bisa mengajarkan ini. Tidak ibu-ibu di rumah, orang tua tidak ya, kecuali mungkin orang yang tahu SFL. Nah, jadi atau yang tahu tentang teks atau dan sebagainya. Nah, jadi itu berarti tidak dimiliki. Nah, karena itu kita harus mengajarkannya secara eksplisit. Jadi jangan menganggap enteng, tidak perlu sekali karena itu akan berdampak pada kemampuan dia ketika membaca. Nah, ketika dia membaca, dia tahu, oh, karakteristik jenis teks ini tuh biasanya begini, judulnya juga begini. Dengan demikian dia akan membahas apa. Dia juga dengan demikian akan bisa memprediksi pertanyaan apa yang akan muncul. Nah, dengan demikian maka kemampuan dia memprediksi itu akan sangat penting karena predicting itu is the most difficult atau the most challenging strategi ya dalam proses membaca. Nah, dengan dia bisa memprediksi maka si proses membaca akan menjadi lebih mudah, dan tentu kalau kita membaca mudah maka kita akan proses membaca itu akan menjadi menyenangkan dan kita akan menganggap membaca, tentu kalau misalnya sudah menyenangkan berarti kita akan ketagihan ya, artinya kita ingin membaca terus. Nah, jadi itu si strategi itu, jadi dengan pemahaman kita tentang teks-teks itu sangat penting. Makanya jadi linguistik sistemik fungsional ini sudah banyak sekali perannya di dalam pendidikan karena itu bisa membantu guru juga dalam menilai teks murid, bisa kualitasnya seperti apa ya, Bu ya? Ya, kemudian bagi murid juga dia akan terbantu kemampuan membaca dan menulisnya seperti
dikatakan oleh mahasiswa yang saya ajar juga, itu mereka selalu pasti mengomentari bahwa dengan belajar SFL itu mereka merasa kemampuan membaca dan menulisnya menjadi terbantu. Oke. Baik, jadi kalau saya simpulkan kawan-kawan sekalian ini memahami 4 tenets katakanlah ya. Key principle ini akan membantu kita sebetulnya memahami manfaat SFL, Bu ya. Ya. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama, betul tidak Bu bahwa dengan tahu SFL kita bisa menyadari bahwa teks itu dia itu kemudian menghasilkan makna tidak secara random, Bu ya. Ya, Tapi kemudian dia disengaja sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. ya. Dan yang kedua, kita itu bisa memiliki semacam analytical tools untuk Iya, melihat betul. kualitas sebuah teks apakah Betul. efektif atau Betul, tidak betul, untuk betul. mencapai tujuan Ya. dalam konteks sosial yang sesuai. Iya. Dan untuk pembelajaran bahasa seperti apa, Bu, manfaatnya? dan- Secara garis besar ya? Nah, kita tuh bisa melihat ya, misalnya kita bisa melihat mengakses karya tulis misalnya mahasiswa atau kemampuan mahasiswa itu Oke. tidak parsial, Ah, I see. tetapi holistik ya dan komprehensif. Kenapa kita bisa melihat mulai dari struktur atau stagesnya atau flow of informationnya Oke. bagus apa tidak nih? Hmm. Nah kemudian bagaimana sih sebuah teks itu flow of informationnya bagus? Kita bisa melihatnya dari theme system. Ah, Atau misalnya dari discourse semanticsnya juga bisa melihat dari periodicity-nya, kemudian dari segi appraisal, kemudian dari segi ideation-nya. Nah kemudian dari segi mulai dari itu sehingga semua murid atau semua anak itu akan dilihat berdasarkan itu. Nah kemudian sampai ke hal yang kecilnya itu bisa dilihat bisa dari dilihat. Oke. metafungsi itu dari sistem grammar ya. Nah sistem grammar itu ada transitivity. Jadi misalnya kayak tidak sih informasi yang disajikan oleh anak ini? Nah. Apakah anak ini sudah membaca apa belum? Ya, Nah, ya. bisa dilihat dari kehadiran partisipan atau kehadiran orang-orang atau benda atau siapapun yang dia jelaskan. Oke. Jadi misalnya kalau dia sudah bisa menghasilkan kata benda abstrak, misalnya hasil penelitian menunjukkan, berarti dia sudah baca. Kemudian Oke. kalau dia ada proper names atau misalnya nama orang, dia menyebutkan nama orang sebagai referensi, oh berarti dia sudah baca. Artinya berarti si kontennya itu berarti lebih research based ya. Baik. Nah, berarti itu lebih nanti si isinya juga biasanya lebih analitis dan lebih kemampuan berpikir kritis juga menunjukkan itu. Kemudian dari segi moodnya misalnya apakah dia tepat tidak sih kalimat-kalimat yang dia ungkapkannya? Apakah itu banyak kalimat yang absolut yang diungkapkannya atau kalimat yang menunjukkan modesty atau kerendahan hati ketika Itu misalnya dia tone, Bu ya? mengungkapkan- Ya, Termasuk betul. attitude Ya, mungkin nah, nantinya ya? kemudian dari segi tema, sistem tema itu koherensi bisa kelihatan. Oke. Apakah misalnya mulai dari awal dia itu mengguide pendengar atau pembaca tentang apa yang akan dia ungkapkan sehingga prinsip bahwa tell the readers what you are going to tell them and then tell them and then tell them what you have told them-nya itu akan muncul kelihatan. Di akhir dia selalu ada conclusion untuk memberikan clue kepada pembaca bahwa dia tidak akan mengungkapkan apa-apa lagi. Nah, itu dari hal seperti itu bisa dilihat mulai dari pada tataran global, pada tataran teks sampai kepada tataran glosa Nah, lebih- kalimat. Berarti indikator-indikatornya akan lebih Iya, jelas, lebih Bu ya, dalam jelas, menilai. iya. Dan validitasnya sangat tinggi ya karena kalau misalnya kita memberikan sebuah teks untuk dinilai misalnya kemudian diberikan kepada orang yang paham SFL maka dia akan selalu melihat teks itu dari tadi dari konteks budayanya, konteks dari registernya bisa dilihat dari 3 sistem grammar tadi. Ini banyak sekali istilah teknisnya. Iya, iya. Nah, teman-teman jangan khawatir takutnya terbombardir oleh beberapa istilah yang teknis. Tapi kita akan mencoba mengupas, mungkin Bu Emi ini kalau berkenan diundang lagi, kita akan coba pelan-pelan nih. Jadi tujuan dari podcast ini memberikan pemahaman, mudah-mudahan walaupun tadi banyak istilah Bu ya, Iya. kita akan coba buat dalam plain language sehingga coveragenya tidak akan terlalu banyak. Sementara kita membahas 4 ini, jadi kawan-kawan sekalian, nanti jangan lupa juga tonton di episode berikutnya, kita akan coba membahas apa Bu yang menarik. Tiga Mungkin nanti bias ke pembelajaran. Pembelajaran bisa ya? Mungkin ke Lari konteks ke teks. evaluasi dan lain-lain. Ya konsep teks itu sendiri, Ya. misalnya teks yang baik itu seperti apa sih? Nanti bisa diperlihatkan misalnya seperti apa teks itu supaya si pembaca atau penulis juga bisa di-guide bagaimana cara Mungkin di menulisnya. episode selanjutnya supaya berjenjang sistematis kita akan coba bahas 3 makna meta functions Ya. mungkin buat kawan-kawan. Nanti larinya kemana? Tadi Bu Emi sempat menyebut mood system dan lain-lain gitu. Ya. Mungkin juga nanti lari ke genre kita bahas Ya, tentang ya. itu dan bagaimana dalam pengajarannya. Sebenarnya istilah-istilah itu tuh bukan istilah baru, sudah Ya, dipakai betul. dari itu juga kata register sudah ada genre juga Betul. sudah ada, bahkan dalam sastra juga kan Ya. sudah disebut, kemudian dari segi mood itu juga sudah ada di Sudah traditional cukup grammar sering juga. muncul Bu ya Iya, di banyak iya, referensi. Itu sebenarnya Ya. tidak baru. Mungkin kita akan mencoba buat kawan-kawan yang baru saja mendengar kata SFL,
Kita ingin membuatnya lebih sederhana dan membuat dari tahapan yang dasar kemudian pelan-pelan maju ke yang lebih kompleks lagi. Terima kasih Bu Eni atas kehadirannya. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya ya kawan-kawan. Sampai berjumpa di SFL 101 di episode yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.